So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kalau kalian masih nganggap iPhone adalah smartphone terbaik di dunia, artinya kalian belum kenal HP ini. Yap, ini adalah Vivo X300 Pro. Ya, di video kali ini aku mau adu Vivo X300 Pro sama iPhone 17 Pro. Kita bakal lihat dari keduanya mana yang lebih bagus buat dipilih. Mulai dari desain, layar, performa, daya tahan, software, sampai kamera. Nanti kita bakal head to headin keduanya. Oke, langsung aja kita mulai. Buat harga harusnya lawan yang ideal buat Vivo X300 Pro ya iPhone 17 biasa ya. Tapi kasihan karena terlalu kebantai. Jadi kita bandingin aja sama yang versi Pro tapi bukan yang Max. Buat harganya ini ada di 23 jutaan. Sementara Vivo X300 Pro kalian bisa dapetin harga yang jauh lebih murah di 19 juta. Kalau aku cek di online marketplace, ini sih kalian bisa dapetin harga lebih murah lagi ya di 16,5 juta sampai 17 juta. Sedangkan iPhone 17 Pro juga bisa kalian dapetin dengan harga yang lebih murah sampai 21 jutaan kalau misal kalian cari benar-benar. Bisa disimpulin kalau perbedaan harga keduanya ini bisa beda hampir sampai 5 juta. Yang mana uang 5 juta itu bukan uang yang sedikit. Jadi di bagian ini aku pilih Vivo X300 Pro. Kalau ngomongin desain, ini perspektif masing-masing orang bakalan beda ya. Tapi aku nggak mau bilang desain dari iPhone jelek. Karena emang desain iPhone itu bawa magnet tersendiri yang bikin kepercayaan diri itu makin tinggi. Aku sendiri jujur lebih suka desain dari Vivo X300 Pro. Tapi kalau ditanya mana yang bikin pede, jujur aja bahwa iPhone ini bikin kepercayaan diri itu lumayan meningkat. Apalagi kalau lagi datang ke tempat-tempat yang fancy. Hati sebenarnya lebih suka desain Vivo ya, tapi kenyataannya desain iPhone yang beneran bisa kasih impact di real life. Jadi di bagian ini aku pilih iPhone. Kalau buat layar, keduanya ini udah bisa kasih kualitas layar yang bener-bener cakep ya buat dipakai penggunanya. iPhone sekarang udah punya refresh rate tinggi, jadi udah nggak bisa kita ceng-cengin lagi. Dan jenisnya pun ini juga udah LTPO yang artinya refresh rate bisa turun sampai 1 Hz buat menghemat dayanya. Untuk resolusi udah sama-sama tinggi juga di 1200 pixel ke atas atau 1.5K yang bikin gambar tuh kelihatan tajam. Cuma karena ukuran layar iPhone 17 Pro lebih kecil di 6,3 inci, makanya dia tuh punya kerapatan layar yang lebih baik di 460 ppi berbanding 452 ppi yang ada di Vivo X300 Pro. Tapi untuk kecerahan layar, Vivo X300 Pro ini unggul karena dia punya peak brightness yang bisa sampai 4500 nits berbanding 3000 nits yang ada di iPhone 17 Pro. Di bagian ini aku pilih Vivo X300 Pro ya, karena dia tuh punya bezel yang lebih tipis juga ya, dan tompelnya itu lebih kecil. Gak cuma itu, layarnya juga udah punya keamanan tambahan yaitu fingerprint scanner yang jenisnya ini ultrasonic. Bahkan sampai sekarang sejak iPhone X, Apple tuh enggan ya buat kasih fitur ini ke iPhone terbaru mereka. Jadi no debat, aku pilih Vivo yang jauh lebih baik di bagian layar. Kalau ngomongin performa, cukup seru nih. Vivo X300 Pro ini dibekali dengan chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 9500 yang fabrikasinya 3 nanometer. Sementara iPhone 17 Pro ini pakai chipset paling kencang buatan mereka sendiri yaitu Apple A19 Pro yang fabrikasinya ini juga 3 nanometer. Di Antutu versi 10, Vivo X300 Pro ini bisa dapetin skor yang nyentuh angka 3 juta. Sedangkan iPhone 17 Pro ini cuma 2,5 juta. Sebenarnya kalau udah buat aktivitas harian, keduanya sama-sama udah nyaman ya buat dipakai. Ya kali HP belasan sampai puluhan juta, tapi masih nggak nyaman buat dipakai. Yang jelas, keduanya ini buat penggunaan kasual yang mungkin kebutuhannya cuma chatting, main sosmed, nonton, kerja-kerja ringan. Kedua HP ini ya udah bener-bener nyaman buat dipakai. Nah, gimana kalau kerjaan yang berat? Oke, kita coba render video aja ya. Di sini ada video beresolusi 4K 60 fps dengan durasi 1 menit yang aku sedikit tambahin musik, animasi teks, dan efek transisi. Dan hasilnya iPhone 17 Pro bisa hampir 3 kali lipat lebih cepat buat render dan makan waktu cuma 1 menit 15 detik aja. Sedangkan Vivo X300 Pro butuh waktu 3 menit pas. Kalau buat main game keduanya udah sama-sama baik. Cuma bedanya Vivo masih sedikit lebih oke ya dalam manajemen penyebaran suhunya yang bikin performanya bisa stabil lebih lama. Main game Mobile Legends keduanya sama-sama bisa dapetin settingan ultra-ultra. 120 fps bisa lancar didapetin di kedua smartphone ini tanpa kendala sama sekali pas aku coba buat mainin. Kalau buat PUBG Mobile keduanya sama-sama bisa dapetin settingan smooth ultra extreme yang artinya bisa dapat 120 fps. Dan pas lagi dimainin keduanya benar-benar bisa kasih pengalaman main yang super duper enak. Apalagi buat gyro-nya ini udah super responsif yang bikin nyaman buat dipakai. Kalau buat Genshin Impact main di settingan highest-nya, kedua smartphone ini udah nyaman banget ya. 60 fps bisa benar-benar didapat di kedua smartphone ini. Tapi buat suhu harus diakui punya Vivo bisa lebih adem di 38 derajat Celcius, sedangkan iPhone ini nyentuh di 41 derajat Celcius.
Di bagian performa ini aku harus akui kemampuan dari iPhone 17 Pro ya saat rendering video. Tapi buat manajemen suhu, punya Vivo ini sedikit lebih baik buat penyebaran panasnya. Buat produktivitas aku kasih poin ke iPhone, tapi buat gaming aku kasih poin ke Vivo karena dia juga udah punya fitur lain, yaitu bypass charging yang berguna banget ya buat para gamer. Buat baterai Vivo X300 Pro ini punya baterai berkapasitas 6510 mAh, sedangkan iPhone 17 Pro kapasitasnya nggak sampai 4000 mAh. Tapi yang bikin takjub, kapasitas yang nggak sampai 4000 mAh dari iPhone ini itu bisa menyaingi kapasitas baterai yang gede di Vivo X300 Pro. Nonton YouTube selama 1 jam di iPhone itu lebih tahan lama ya. Terbukti dari 1 jam aku tes, baterai di iPhone berkurang lebih sedikit. Kalau buat mainin sosmed yang aku pakai buat scrolling IG Reels selama 1 jam, di sini keduanya sama-sama berkurang 5%. Dan buat main MLBB selama 1 jam, iPhone juga bisa lebih awet yang berkurangnya cuma 12% aja, sementara Vivo bisa sampai 13%. Di bagian ini, aku dengan sangat shock pilih iPhone 17 Pro. Gokil! Kalau buat speed ngecas, Vivo X300 Pro ini ada di 90 watt, sementara iPhone ada di 40 watt. Kalau ngisi sampai 50%, Vivo butuh waktu 22 menit, sementara iPhone 20 menit aja. Tapi kalau isi sampai full, Vivo makan waktu 50 menit, sementara iPhone butuh waktu 1 jam 20 menit. Keduanya sama-sama udah dibekali dengan fitur wireless charging yang dimana punya Vivo speednya ada di 40 watt dan iPhone ada di 25 watt. Kalau di bagian ini, aku pilih Vivo. Buat konektivitas, keduanya sama-sama udah dibekali dengan Wi-Fi 7. Bluetooth versi Vivo ada di 5.4, sementara iPhone 6.0. Sama-sama udah support eSIM dan NFC, tapi punya Vivo ini punya IR sensor dan iPhone enggak. Kalau buat USB-nya, USB dari Vivo ini 3.2 Gen 1, sementara punya iPhone ini 3.2 Gen 2. Di bagian ini, aku pilih Vivo X300 Pro karena ya dia punya konektivitas yang lebih lengkap dengan hadirnya IR sensor. Nah, ini yang seru. Untuk kamera, kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan setup triple kamera yang speknya bisa kalian lihat aja di video. Oke, langsung aja kita lihat foto pertama. Ini ada dijepret pakai kamera utama ya. Di sini bisa langsung kelihatan kalau karakter foto Vivo itu punya warna yang kuat. Saturasinya tinggi yang bikin enak buat dilihat, tapi iPhone ini punya warna yang lebih natural yang bikin gambarnya punya warna lebih akurat ke objek asli. Kalau buat dynamic range, keduanya sama-sama udah bisa kasih dynamic range yang luas. Ditambah detail gambar keduanya juga udah sama-sama tajam. Lanjut di foto kedua ini, karakter fotonya masih sama ya kayak yang sebelumnya, dimana punya Vivo saturasinya cukup kuat yang bikin fotonya enak dilihat tanpa perlu diedit-edit lagi. Warna warm yang dikasih Vivo ini juga bikin hasil fotonya jadi lebih hidup. Lanjut foto ketiga ini masih di kamera utama yang kali ini di kondisi low light. Kalau di karakter warna lagi-lagi masih mirip ya kayak dua foto sebelumnya. Cuma yang aku dapat punya iPhone ini lumayan bisa hilangin gangguan cahaya dari lampu yang ada di samping. Sedangkan Vivo itu masih lumayan kelihatan polusi cahayanya. Terus buat detail foto juga punya iPhone sedikit lebih kasar ya, sedangkan Vivo dibuat lebih halus di post processingnya. Tulisan Sarinah di belakang punya Vivo ini dibikin warnanya lebih keluar yang jadinya terlalu merah. Kalau ini sih tergantung selera aja ya, tapi dari semua foto kamera utama yang udah dijepret, aku paling suka sama jepretan iPhone 17 Pro. Lanjut ke kamera ultrawide, di foto pertama ini punya iPhone lebih lebar dengan focal length di 13 mm. Karakter warna lagi-lagi masih sama di lensa ultrawide-nya ini. Lalu buat dynamic range, keduanya udah sama-sama luas. Beralih ke foto kedua di mana ini kondisi low light, hasil foto iPhone kali ini lebih kelihatan polusi cahayanya. Tapi ini masih dalam batas wajar ya. Karakter warna lagi-lagi masih mirip dan buat focal length tentu di iPhone lebih luas yang jadi keunggulannya. Di bagian kamera ultrawide ini jujur aku masih sedikit lebih suka punya iPhone. Murni karena hasil fotonya yang lebih lebar jadi kelihatan lebih luas. Lanjut buat ke kamera tele, buat optical zoom di Vivo ini ada di 3,5 kali, sedangkan iPhone ada di 4 kali. Tapi kita samain aja ke 4 kali biar bandinginnya enak. Di foto ini punya Vivo punya karakter warna yang lebih kuat sama seperti sebelum-sebelumnya. Sementara iPhone kelihatan lebih pucat yang masih enak buat diedit-edit. Ini tergantung selera sih. Nah, kalau kita ngomongin hal lain kayak misal detail, di sini punya iPhone sedikit lebih baik. Kalau misal kita crop tulisan larangan ini yang masih bisa kebaca, sedangkan punya Vivo itu udah agak sulit. Kalau foto low light dengan objek manusia, aku suka punya Vivo sih. Warna warmnya itu cocok banget ya sama warna kulit yang dilihatnya enak. Kalau di zoom juga punya Vivo kelihatan lebih bersih dan masih ada detailnya. Sedangkan punya iPhone ini udah mulai agak pecah. Nah, ini ada foto gedung yang kalau difoto dari jauh dengan zoom 10 kali, clear punya Vivo lebih baik ya.
AI-nya itu pintar banget yang bisa ngedeteksi bentuk bangunan dengan sangat baik, jadi bisa bikin hasil foto yang kita jepret mungkin harusnya buram, tapi ya jadi kelihatan bagus. Sedangkan iPhone ini apa adanya, kalau kondisi malam dan jaraknya jauh, ya hasil foto normalnya bakalan kayak gini. Kalau di bagian foto tele ini jelas aku pilih punya Vivo karena punya kemampuan lensa zoom terbaik ya buat smartphone zaman sekarang. Kalau buat foto selfie, kita lihat dari foto pertama, aku langsung suka ya sama fotonya iPhone. Warna ini lebih natural, lebih akurat, dynamic range-nya juga lebih bagus, dan semuanya itu kerasa lebih normal aja ya, tanpa edit-edit berlebih. Sedangkan selfie portraitnya ini masih sama, cuma bedanya selfie portrait di iPhone ini terlalu ngezoom, yang nggak bisa dibikin lebar, yang sampai sekarang ini tuh masih jadi kekurangannya. Cuma sisanya aku masih suka ya kamera depan dari iPhone. Oke, ini perekaman video dari Vivo X300 Pro versus iPhone 17 Pro pakai resolusi 4K 60 fps ya. Hasilnya seperti ini. Coba kita pindah ultra wide. Tuh, mana yang lebih smooth ya saat perpindahan, kalian bisa nilai sendiri. Ini kita bakal coba ke zoomnya. Ini 3,5 kali di Vivo dan ini 4 kalinya iPhone. Hasilnya seperti ini. Balik lensa utama, coba kita pakai lari sedikit. Seperti itu. Coba ke kamera ultrawide nya, kita pakai lari sedikit. Kurang lebih kayak gitu buat perekaman video kamera belakangnya. Kalian lebih suka yang mana? Coba komen di bawah. Oke, kalau ini buat perekaman kamera depan pakai 4K 60 fps juga. Kalau dari yang aku lihat sih punya iPhone lebih lebar ya. Dia juga punya sensor yang emang kamera depannya bentuknya kotak, jadi HP-nya mau diletakin saat posisi berdiri atau tiduran, dia hasilnya tetap bisa sesuai keinginan kalian. Mantapnya kamera depan iPhone sekarang tuh kayak gitu, yang 17 series. Ini hasil perekamannya 4K 60. Kalian bisa nilai sendiri. Buat dynamic range seperti ini. Punya Vivo, warnanya cakep ya, birunya. Oh ya, kualitas audio kalian juga bisa nilai sendiri mana yang lebih oke. Sekarang kita bakal ajak lari. Kita lihat mana yang lebih stabil. Kurang lebih seperti itu buat perekaman video kamera depan. Gimana menurut kalian? Oke, kita balik ke studio. Yuk. Nah, kalau dari perekaman video kamera belakang tadi, aku sih masih suka perekaman dari iPhone ya, yang stabilisasinya nggak terlalu kaku. Terus buat perpindahan antar lensa juga lebih smooth, meski Vivo itu juga udah smooth, tapi kalau di head to head punya iPhone kerasa lebih mulus. Terus kalau buat kamera depan, aku juga lebih suka punya iPhone, yang mana ini mulai dari warna sampai ke kestabilan gambar buat dipakai vlogging jauh lebih enak. Oke, kesimpulannya mana yang lebih baik? Sebenarnya nggak ada ya, karena keduanya ini punya kelebihan yang masing-masing jadi keunggulannya. Misal Vivo dengan kamera telenya dan performa gamingnya yang juga udah lebih oke ketimbang iPhone. Sedangkan iPhone ini bisa kasih gengsi ke sebagian orang yang masih suka mikirin itu. Terus kameranya juga terutama buat perekaman videonya yang sampai sekarang aku nggak bakal deny kalau perekaman iPhone ini masih yang terbaik. Dan jangan lupa, meskipun kapasitas baterainya di bawah 4000 mAh, tapi daya tahannya ini luar biasa awet yang bikin bisa bersaing ya sama kapasitas baterai 6000 mAh di smartphone Android. Nah, kalau sebelumnya kalian pakai Android dan bingung di antara keduanya, aku masih tetap saranin buat ambil Vivo X300 Pro yang mana kalian bisa dapat harga 5 juta lebih murah daripada beli iPhone. Tapi kalau misal kalian mau coba buat aktif di sosmed, edit-edit video di HP, ya iPhone masih lebih oke lah buat itu. Nggak apa-apa nambah 5 juta, tapi bikin kalian semangat buat aktif ngonten. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.